Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih banyak banget kesempatan sama kita semua yang ada di sini, terutama kepada anak pribadi yang masih dikasih kesehatan, kenikmatan bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, gimana kabar akang teteh semua? Sehat? Alhamdulillah. Lemes kieu. Gimana, sehat semuanya? Pasti belum makan ini semuanya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah nanti akan ada apa ya? Kemarin ada masukannya dari asrama akhwat. Sebelum mulai kita ada tasmi dulu dan al-mathsurat insya Allah. Ya bang, tasmi bang? Tasmi nanti dan al-mathsurat insya Allah. Biar apa? Biarin ya berkah. Biar berkah insya Allah. Biar berkah dan nambah energi buat kita semua, karena insya Allah dengan al-mathsurat itu kita terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau cerita dulu sedikit. Jadi di sini semuanya ada yang nggak punya HP atau nggak pegang HP sama sekali. Maksudnya nggak punya sosmed gitu atau apa kek, Facebook yang benar. Ada nggak? Atau punya semua ya? Punya semua. Bener. Antum pembohong. Ya. Jadi ada sebuah data yang mengatakan bahwa di Indonesia itu sekitar 215 juta pengguna internet. Dari total 280 juta kurang lebih yang populasi yang ada di Indonesia. Jadi sekitar 77% dari yang ada di pengguna internet yang ada di Indonesia. Nah, di dunia lebih tinggi lagi sampai 4 miliar sekian yang menggunakan internet. Tapi yang paling tinggi trafficnya itu ada di Asia, terutama di Indonesia. Kebayangkan ya, ada orang baru bangun, lihat WA gitu kan, di angkot buka Facebook, di kamar mandi bawa HP, nggak tahu buka apa. Nah, itu tuh sebuah fenomena yang memang nyata dan ada di negeri kita ini, di negeri kita yang tercinta ini. Nah, dari sana tuh jadi mikir, berarti sekarang selama ini tuh orang-orang banyak banget yang aktif di medsos, terutama ya mungkin kayak IG, Facebook, YouTube dan segala macam. Macam-macam isinya, ada yang baik, dari yang subhanallah sampai astagfirullah itu ada semua. Karena ya itu namanya juga alat kan ya. Jadi internet tuh kayak peso. Mau kita mau kita mau kita pakai buat motong bawang atau mau kita pakai buat motong leher orang. Nah, itu pun demikian dengan internet. Nah, berangkat dari sana, kemarin tuh ada obrolan sama Bang Yusuf sama Bang Ijal juga, bahwa kedepannya Sahal itu akan jadi apa ya? Jadi tempat untuk para calon ya mungkin mubalik ya, tapi memanfaatkan media sosial, atau mungkin dalam istilahnya itu ada namanya KOL,
KOL. Apa itu KOL? Jadi KOL itu adalah, itu bahasa Inggris ya, Key Opinion Leader. Kalau terjemahan bebasnya itu influencer, content creator. Itu yang Anda pahami secara umumnya. Nanti untuk spesifiknya kayak gimana ya, makanya nanti kita belajar insya Allah bareng-bareng. Karena Anda juga jadi termotivasi untuk punya sesuatu lah, punya apa ya, punya bukan distribusi, punya andil dalam menyebarkan syiar Quran ini, terutama lewat medsos mudah-mudahan. Karena kerasa dari dulu tuh pengen gitunya lihat kayak siapa? Ada yang tahu Kak Fuad Naim? Ada yang tahu Fuad Naim atau siapa ya? Ya, muridnya Faisal. Kalau nggak ini Zahid Samosir. Nah, itu itu pasti tahu semua itu. Itu tuh adalah contoh gitu ya, bisa dibilang percontohan untuk kita tuh bisa banget kayak gitu. Dan selain kita bisa tadi dakwah, kita juga nanti akan bisa nyambung ke kayak jualan dan lain sebagainya. Nanti juga akan ada, insya Allah juga akan ada pelajaran tentang digital marketing dan lain sebagainya. Itu jadi full bener-bener di dunia tadi, yang besar tadi sekitar 77%. Nah, kita akan bisa jadi yang berjuang di sana mungkin ya, mudah-mudahan. Belajar bareng lah insya Allah. Kebayang ya. Mungkin di sini ada yang suka ngomongin tentang yang mau pengen ngangkat isu mental health, bisa banget, banyak yang bisa di-sharekan. Atau pengen ada yang nyumbang tentang tentang Jepangan, ada yang suka Jepangan di sini. Anime gitu, Korea, Nah, itu bisa banget kita jadiin bahan untuk merangkul orang-orang yang suka dengan itu. Tentunya dengan nilai-nilai Quran insya Allah. Ya mungkin itu aja sekilas. Nanti lebih jelasnya nanti sama Abang yang akan menjelaskan. Nah itu. Sebelum mulai tadi kita udah sepakat ya. Tasmi dan Al-Masurat dulu. Mau sama siapa? Dan Abdannya Tasmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kemarin tadi juga Abang udah cerita ya kalau kita
kurikulumnya agak berantakan karena memang belum ada kurikulum segala macam, makanya kita udah beli ini. Tahu ini? Buku pecahkan. Ini karangan Panji Pragiwaksono. Tahu Panji? Nah ini teorinya, insya Allah nanti abang coba rangkum dari sini lah. Mudah-mudahan lebih. Ini buku yang pertama. Ini dari belajar stand up comedy, dari jokes pertama sampai ke job pertama. Jadi kita diajarin dari pertama kali bikin jokes sampai pertama kali punya job. Kerjaan. Nah ini dari kerjaan pertama, dari job pertama sampai punya special show pertama. Nanti insya Allah kita bedah ini semua. Tapi berhubung baru datang bukunya jadi belum. Cuma insya Allah mulai minggu depan abang coba dirangkum terus nanti disampaikan ke kalian semua. Buku yang kedua juga langsung dapat tanda tangan dari Panjinya. Dapat tanda tangan langsung. Iya. Ini juga nggak susah, alhamdulillah. Ngobrol sama Ustadz, tanya Rijal, Ustadz mau butuh buku pecahkan, harganya lumayan. Ya sok beli. Ya alhamdulillah dapat dukungan lah kita dari sama Ustadz Agus ya. Nah kita sekarang bahas yang kemarin lagi ya, yang soal premis atau punchline. Kayak kan kemarin belum ngerti. Jadi sekarang kita bikin games. Bikin games aja. Kertas yang kemarin kan gitu ya, premis, setup, punchline. Nanti kalian, si kertasnya itu kan ada premis, setup, punchline. Nanti kalian kertasnya digilir ke teman sebelah. Digilir ke teman sebelah. Masih ada kertasnya. Nah, misalkan contoh, minta premis dam. Premisnya berupa kalimat keresahan. Misalnya di kebun ada apa. Penghafal pacaran. Oh ya. Penghafal pacaran gimana ya kalimatnya? Ya, tentang penghafal tapi pacaran. Penghafal tapi pacaran. Ini belum jadi kalimat ya. Setupnya apa? Kalau penghafal tapi pacaran, berarti mau diarahinnya, biasanya orang-orang menyimpulkan penghafal tapi pacaran itu kayak apa sih gitu. Itu aja yang kalian duga dulu. Penghafal tapi pacaran. Nah, dugaan orang kalau ngedengar penghafal tapi pacaran itu kayak gimana coba? Siapapun. Jadi penghafal tapi pacaran itu biasanya apa sih yang terjadi? Atau apa sih yang orang pikir? Hah? Musibah katanya. Musibah. Setupnya musibah. Coba pikirin punchline-nya. Apa yang tidak diduga? Kalimatnya ini ya, abang bentuk kalimat misalkan. Pernah nggak sih kalian ngelihat, oh jangan kayak gitu deh, nggak enak. Misalkan ceritanya kita aja. Saya pernah ngelihat ada penghafal Al-Quran, tapi mereka kerjaannya pacaran. Ya kan itu namanya musibah ya. Tapi itu apa tadi? Iya, ternyata udah nikah. Ini udah jadi premis atau punchline. Cara nyampeinnya gitu kan. Pernah nggak ya kalian, saya pernah punya teman saya itu penghafal, tapi mereka pacaran.
Dua-duanya penghafal tapi pacaran. Itu kan musibah ya. Masa ada sih orang udah ngafalin Quran pacaran? Tapi mereka udah nikah. Kerjaannya tiap hari tahajud bareng. Kan indah banget ya kelihatannya gitu. Lanjutan premis yang nyambung sama ini apa? Kira-kira ini dilupakan, tapi tadi udah misalkan. Ini dilupakan, terus apa hubung yang bisa nyambung? Misal, premis baru. Apa-apa? Ya, ahwat premisnya coba. Nih, berarti tadi penghafal Al-Quran, udah nikah kayak pacaran. Nah, kan gitu ya, inti ceritanya itu kan. Penghafal Al-Quran, udah nikah, dua-duanya penghafal Al-Quran, udah nikah. Kehidupannya, di ngejalanin kehidupannya kayak orang pacaran. Terus, premis berikutnya apa? Yang kira-kira masih sama konteksnya sama ini. Konteksnya sama-sama pacaran. Konteksnya mirip-mirip sama ini. Bisa diambil penghafalnya, bisa diambil pacarannya, bisa diambil nikahnya. Hah? Nikahnya akadnya di awal. Dibantu deh ya, dibantu. Misalkan. Premis berikutnya, keresahan berikutnya, pacaran. Pacaran, belum nikah, bukan penghafal. Ini udah keresahan bener, udah keresahan, bukan penghafal. Mereka pacaran, bukan dalam ikatan pernikahan, bukan penghafal juga. Jadi gini nyambunginnya. Saya punya teman, dua-duanya penghafal Al-Quran, tapi mereka pacaran. Ya kan, itu teh musibah. Gimana nggak musibah penghafal Al-Quran, masa pacaran? Iya, tapi mereka udah nikah. Mereka menghafal Al-Quran bareng, ditambahin tuh, ditebelin. Mereka menghafal Al-Quran bareng, mereka tahajud bareng. Wah, pokoknya kehidupan pernikahannya sangat-sangat indah. Lalu bagaimana kehidupan pacaran orang yang nggak nikah? Kehidupan orang yang pacaran yang tidak dalam ikatan pernikahan, mereka bukan penghafal. Premisnya apa? Setupnya apa? Apakah mereka bahagia? Dugaan orang, apakah mereka bahagia juga? Dugaan orang apa? Dugaan kalian lah, jangan dugaan orang. Jamaahnya kalian. Tidak bahagia. Bahagia sesaat. Oke. Berarti punchline-nya harus bahagia. Kalau banyak orang yang ngeduga mereka ini tidak bahagia atau bahagianya sesaat, berarti punchline-nya harus bahagia. Gimana cara ngemas punchline-nya jadi bahagia? Nah, bahagia. Bahagia, tapi di sini tambahin. Tapi di dunia aja, tambahin dalil. Udah mantep. Kebayang nggak? Sebenarnya gampang kan? Nah, udah kayak gitu. Gimana lagi? Tambahin lagi yang ketiga. Apalagi nih yang masih nyambung sama yang kedua. Jadi dengan kayak gitu, mau bikin berapa bit pun bisa gitu. Oh, konteksnya apa nih? Apalagi nih? Masuk ke kebahagiaan, masuk ke apanya gitu.
Masa bisa nyambung ke Gen Z misalkan. Abang punya beat ya, nggak apa-apa ya. Misalkan. Nah, sebenarnya orang-orang yang pacaran, belum menikah, terus bukan penghafal, ini kerjaannya Gen Z. Gen Z itu kebanyakan seperti itu. Tahu singkatan dari Gen Z? Generasi zina. Tapi kalau udah tobat jadinya generasi ziki. Nah, itu kan itu beat abang. Tambahin itu misalkan. Atau nanti tambahin lagi ke bawahnya, udah ngebahas Gen Z kan udah lompat tuh topiknya tuh. Dari yang tadinya penghafal tapi pacaran udah ke Gen Z. Enak lagi nih, bisa bahas milenial, bisa bahas apa, bisa bahas Gen Z. Tahu kan singkatan Gen Z? Ada yang tahu singkatan Gen Z? Gen Z itu generasi Zoomies. Siapa yang Gen Z di sini, Cung? Zoomies. Segala macam cepet. Zoom, 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 zoom. Bisa ditambahin kan punchline-nya. Malah itu teman aku baru 2 bulan nikah udah lahir lagi. Saking cepatnya. Ya istilahnya gitulah, itu punchline. Ya maksudnya ya gitu. Ya ngerti ya? Nah nanti kayak gitu aja biar gampang. Kalian biar semuanya kebagian. Kan kalau kemarin ada ditugasin 1 orang yang bicara. Jadi agak-agak repot gitu ya. Jadi sekarang dibagi kelompoknya. Biar nggak usah diacak, langsung aja ya. Yang sejajar gitu. Ahwat. Ya yang deket-deket sama yang deket sekitarnya aja. Waktunya 30 menit. Bikin materi 1 menit aja. Jadi sekitar 4 bit. Waktu bikinnya 30 menit. Bikin 4 bit. Ikhwan nanti di luar aja ya. Ini 1 bit, ini 1 bit. Ya, 4 bit aja. Kalau bisa ada dalilnya, ada kesimpulannya, jangan sampai nggak ada isinya gitu ya. Ada dalilnya lah di situ. Ya kalian sambil mikir bareng, tapi biar semuanya digilir gitu. Kertasnya masih ada yang kemarin, kalau enggak nanti ini dibagi lagi. Jadi nanti diisi aja di situ premis, setup, punchline, premis. Ini tugasin 1 orang bacain. Cuman 1 menit lebih, terus waktu 30 menit berarti sampai angka 8. Siap? Ahwat kita bagi 1. Ahwat kita bagi, kemarin bagi 4, sekarang bagi 6. Ikhwan kemarin bagi 2, sekarang bagi 4. 4 kelompok. Oke? Sip. Atau Ahwat mau dibagi lebih banyak lagi? 8 deh. Hah? Udah cukup 6. 6 kelompok ya. Ahwat 6 kelompok, Ikhwan 4 kelompok. Sok Ikhwan boleh di luar biar Ahwat bisa lebih nyebar. Biar nggak saling contek.
Ya, dari belakang dulu siapa? Sok Ahwat dulu. Mangga. Ya dah, yang satu, kelompok satu. Enggak, tadinya katanya udah urutan cenah. Kelompok satu. Atau kelompok 6. Ya, kelompok satu dulu. Ahwat, kelompok satu. Belum? Bener. Aduh. Ya udah, kelompok 2. Jangan belum semua, nanti nggak maju-maju. Nggak, Ahwat dulu aja 2. Kan Ikhwan 3. Biar Ikhwan terakhir, beban terakhir itu lebih berat. So, kelompok 3. Yuk, bismillah. Sip. Boleh baca ya, boleh baca. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi aku mau langsung aja cerita ya. Dulu tuh, pas aku masih remaja, semua temen aku tuh pada pacaran. Otomatis aku pengen dong, kayak teman-teman kok pada pacaran, kok aku nggak ada gitu ya. Tapi kenapa ya? Kok nggak ada yang deketin aku, nggak ada yang nembak gitu, kayak sedih gitu. Ternyata pas aku ngaca tuh emang sejelek dan seburuk itu sih aku tuh guys. Pantes gitu kan, nggak ada yang deketin gitu. Terus aku mikir, apa nih yang harus aku ubah dari diri aku? Apa harus make up? Apa harus ganti outfit gitu kan? Biar kayak ada yang suka gitu sama aku. Akhirnya aku memutuskan pakai Mercury guys. Mercury ya guys. Padahal Mercury itu bahaya banget. Ya kan? Bahaya banget kan Mercury itu? Enggak. Tahu nggak apa itu Mercury? Tahu nggak apa itu Mercury? Ini alamat kantor. Salah. Itu loh guys yang bisa buat muka tuh siang tapi tangannya tuh kayak maghrib. Tapi setelah aku pakai Mercury itu kan aku jadi cantik gitu kan guys, jadi glowing gitu kan. Aku udah cantik nih gitu. Tapi kok tetap aja nggak ada yang deketin aku gitu kan. Nggak ada gitu yang suka sama aku. Terus jadi intinya kita tuh jangan sekedar jangan sekedar mempercantik, ya benar. Nah akhirnya tuh aku tuh kayak sadar gitu loh, penilaian eksternal itu nggak bakal bikin kita cukup jadi diri kita sendiri. Seperti dalam firman-Nya, Quran Surat At-Tin ayat 4, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kenapa buku ini namanya Pecahkan? Tahu? Kenapa buku stand up comedy ini? Ini kan buku kitab sucinya stand up comedian lah istilahnya. Kenapa disebutnya Pecahkan? Ya, pecah itu apa artinya? Iya. Pecah itu artinya mendapatkan tawa, mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan segala macam. Lawan kata pecah itu dalam istilah manggung gini apa? Ngebom. Bom itu kan meledak ya. Tapi ngebom itu istilahnya untuk saat kita tampil di sini tapi ya nggak pecah, lawan gitunya. Tengah-tengahnya biasa aja. Dan ngebom itu
bukan saat tidak ada tawa, bukan saat tidak ada tepuk tangan, tapi saat penonton mulai tidak mendengarkan. Itu. Jadi kalau enggak, kadang-kadang kita ya pas kita nulis, ini kita rasain sendiri ya. Pas kita di sini kita rasain sendiri. Pas materi kita udah mulai enggak didengarkan, apakah itu khotbah Jumat atau apapun, penonton udah jamaah udah mulai enggak ngedengerin, udah mulai tidur-tidur, itu ngebom namanya. Jadi kalau udah masih pada ngedengerin, masih pada antusias ngedengerin, walaupun nggak ketawa, walaupun nggak tepuk tangan, itu berarti udah masih termasuknya bagus gitu. Walaupun nggak pecah, ya. Jadi nanti kalian pas di sini rasain aja nih. Ini teman-teman cowok nih emang kurang ajar nih. Misalkan pada ngobrol sendiri, pada ngomong sendiri, oh berarti materi saya nggak menarik buat mereka. Gitu. Apa yang Ahwat juga dilihat gitu kan di sini. Oh. Nah itu evaluasi mandiri lah ya. Oke. Next, kelompok berapa tadi? Sabar, woi. Sabar. Tenang. Kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Ada yang lagi ada yang lagi mungkin ini juga belum. Ada yang lagi senang, sedih, marah, kecewa? Ada nggak? Oh sedih banget, iya. Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena kan kita hidup ya. Dan ada yang bilang katanya, memang hidup itu perlu banyak rasa. Tahu nggak? Iklan. Hidup itu perlu banyak rasa, ya. Ya betul itu ya. Berarti penggemar kopi ya. Berarti jangan ada yang antuk ya. Ini penggemar kopi. Ya. Di sini saya ingin sharing tentang senangnya, indahnya menjalin. Pinter, iya betul. Masya Allah, barokallah, ya. Kenapa coba menjalin silaturahmi itu membuat kita senang? Karena kan ketika kita silaturahmi nih, kita bisa cerita, kita bisa bertukar senyum, bertukar sedih gitu ya. Ada yang ngedengerin gitu. Pokoknya mah kadang juga bertukar itu ya, yang hadiah atau amplop-amplop tipis kayak gitu ya kan. Jadi seneng gitu ya. Saling bahagia gitu. Nah, cuman teman-teman di sini tahu nggak saya silaturahminya kemana? Kemana? Ke kebun binatang. Iya betul, ke kebun binatang. Kayaknya, tapi saya seneng loh cerita di sana. Soalnya kan kalau misalnya cerita di sini mah yuk tuh kayak gini, saya lagi di depan tapi pada ngobrol, pada ngapain gitu ya. Nih saya cerita ke hewan-hewan, saya cerita kan misalnya saya cerita tahu nggak tadi kan aku teh disuruh maju sama teman-teman public speaking, padahal aku teh nggak mau dari asrama juga. Pokoknya aku nggak mau maju. Kayak tadi teh udah di asrama, pokoknya aku nggak mau maju. Ternyata bener dong dia yang maju gitu ya, mau nggak mau gitu ya. Jadi kalau udah nggak mau teh malah gitu ya, harus diituin gitu. Nah kan kalau misalnya di kebun binatang tuh, kalau kayak di sini baru juga cerita, belum 5 menit loh ini udah pada ngobrol gitu ya. Sementara di sana saya cerita hampir sejam meren ya. Itu mereka ya, misalnya saya cerita gini, tadi aku sedih loh, aku nggak didengerin sama teman-teman aku dijauhin, salah aku apa ya? Terus mereka dengan hikmatnya gitu ya menjawab aku, gitu. Aku kan kayak iya aku juga sakit hati kayak gitu teh, kamu teh kumahanya kenapa mereka teh nggak ngedengerin aku gitu. Terus mereka teh jawabnya, ya udah. Cuman aku teh lama-lama bayangin gitu ya, sejam kayak gitu, orang-orang yang ngeliat ya, ini orang ngasih waras atau enggak ya. Ya udahlah dari situ teh saya udahlah mau pulang aja daripada di sini dianggapnya orang gila gitu ya. Udahlah, akhirnya
perjalanan pulang gitu ya di mobil, kayak merenung ya di mobil teh. Nah, hanya salah naon gitu ya, hidup ini salah apa gitu, kayak menyedihkan banget gitu. Nah, ngelihat kemacetan gitu ya di jalan raya. Ih, ternyata macet pisan kayak ginian ya. Di sana kanan kiri titit segala rupa gitu. Terus karena capek ngelihat lurus gitu ya, jadi yaudah ngelihat aja ke atas. Waktu ke atas ngelihat, ada apa tuh yang terbang-terbang? Apa coba? Apa coba? Hah? Apa? Pesawat, ya pesawat. Nah, dari situ saya dapat satu insight yang kayak, oh, pantesan selama ini aku curhat gitu ya ke orang-orang, pada enggak dijawab. Soalnya kan kayak ibarat di sini di darat tuh macet gitu, pada selalu respon orang-orang teh. Harusnya saya lewatnya jalur langit yang kayak pesawat tuh, anti macet, nggak ada tuh pesawat patubruk-tubruk kan. Nah, dan hanya orang-orang premium yang bisa naik pesawat gitu, ya kan? Ya, nah terus setelah itu karena saking macetnya jalan, akhirnya saya sampai di rumah tuh sampai benar-benar menjelang tengah malam. Karena udah capek banget gitu, sama penat sama kehidupan ini gitu ya, kayak serasanya udah mau menyerah, gimana. Akhirnya saya udahlah sholat aja sama zikir gitu ya, udah akhirnya sholat dan zikir. Dan ketika di atas sajadah tuh, saya udah lagi misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba itu tuh tengah malam kan ya, pas tengah malam itu ada sesuatu yang menyapa saya. Apa coba? Bukan. Masa Poci, kan saya lagi zikir, mana dideketin Poci, berarti nggak ngaruh dong sholat sama zikir saya. Bukan. Kalau misalnya Israel berarti saya nggak bisa cerita di sini loh. Nah, tahu nggak apa yang menyapa saya? Ternyata yang menyapa saya itu adalah ketenangan yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya yang senantiasa berzikir. Seperti di dalam surat apa? Ada yang tahu nggak? Nah, pintar, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, gitu. Jadi ngapain saya capek-capek ke sana kemari gitu ya, mencari jawaban yang tak pasti, padahal Allah selalu menanti saya gitu di setiap hayat saya gitu ya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukti teriak, suaranya dikerasin, membuat kita lebih bisa mengalir. Daripada pas di awal ragu-ragu, suaranya pelan, begitu suaranya naik. Awalnya gara-gara emosi, gara-gara Iwan. Suaranya naik. Tapi lama-lama gara-gara naik lancar kesananya, walaupun tangan gemeteran, suara nggak gemeteran. Alhamdulillah. Fajar, kelompoknya Fajar, siapa yang mau bicaranya? Aduh. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, waktunya nggak banyak. Ini gini, kalian pernah nggak sih nungguin kereta? Tahu kereta gak? Yang jalan gitu. Ya, kalian tahu? Izin dulu atuh. Jangan naon. Kalian pernah nggak sih nungguin kereta terus ketiduran gini? Tidur gitu? Ya, belum pernah naik kereta berarti. Ulang. Kalian pernah nggak sih nungguin kereta terus ketiduran? Keretanya lewat. Ya. Pernah nggak? Nah, nggak pernah. Ya kan ada lewat ya udah. Ya aku tarik tangannya, kereta tuh aku tarik tangannya. Mas ini. Aduh, aing. Wah, itu. Udah gak ada lagi segitu doang. Udah gak ada lagi. Oke.
Oke, langsung aja kesimpulannya ya. Jadi intinya udah gitu doang. Ada lagi udah ini gitu. Oke. Jadi cuma segitu deh, dengerin. Ya dengerin dulu katakan. Nih, kalian pernah nggak sih kan gitu nungguin kereta terus ketiduran ya? Ya udah kereta udah kelewat ya udah kan gitu. Ya aku tarik tangannya. Masih di. Ya udah kan aku bilang. Udah kesimpulan cek kurang ya. Nah, udah jadi kesimpulannya. Intinya tadi dulu. Jadi intinya kesimpulannya. Dan nih fokus dulu pokoknya. Jadi kesimpulannya. Karena kita itu manusia ya. Kita butuh tidur, tapi jangan tidur wae. Yang tidak tidur hanya Allah SWT. Anjay. Dalil ya. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Astagfirullahaladzim. Cici atuh. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Aduh, ada keringetan. Ada satu lagi dalil. Subhana man la yanamu wala yasmu. Ada yang tahu artinya? Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Masya Allah. Tabarakallah. Apa? Ya ini mah teuing lain sabar teuing. Yaudah, sekian dari saya. Barang lebihan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kacau bisa. Tenang, ada yang lebih kacau. Dan satu, siapa kelompok satu? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana nih kabarnya? Jadi saya tuh nggak ngerti sama uti-uti yang suka sama opa-opa gitu. Kayak zaman sekarang gitu kan. Kayak nggak ada lagi gitu yang suka sama cowok yang lain gitu. Kayak Rasulullah atau sahabat Rasulullah gitu yang lebih mulia dan berilmu gitu ya. Kayak aneh gitu, kayak uti-uti kok suka sama opa-opa gitu ya. Opa. Lagian saya ngelihat opa-opa di panti jompo nggak ada cakep-cakepnya. Udah tua, keriput lagi. Ya. Jadi ya udah gitu. Jadi kesimpulannya nih ya teman-teman, kita sebagai orang muslim wajib gitu untuk selalu menuntut ilmu meskipun harus sampai ke negeri Korea. Bukan, Cina. Ya, sebagaimana dalam hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi nih kalau kita udah berilmu, kita nggak bakal tuh ketipu sama opa-opa Korea. Apalagi opa-opa panti jompo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 udah, 3 udah, 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, bertemu lagi sama saya Naswa, bukan Nana si ganas tapi Naswa si gemes. Udah.
Nih, mau cerita nih, mau cerita. Ceritanya nih, aku dari rumah ke sini tuh mau ngapalin Quran. Ya, aku disuruh sama orang tua keluar dari rumah pun ke sini ya buat ngapalin Quran. Otomatis dong, orang-orang di rumah tuh nyangkanya aku di sini tuh apa coba? Ngapalin Quran. Sehari-harinya sama Quran. Apalagi? Hidup bareng Al-Quran. Bahkan jatuh cintanya pun sama Al-Quran. Padahal enggak. Orang di pondok tuh kan tetap kita makan, masak, nyuci. Bener gak? Bener. Tidur paling gitu. Ngobrol, apalagi ngobrol, itu kan hobi kita. Bener gak Teh Aul? Bener dong. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, ngomongin tentang pondok nih. Aku kira juga di pondok tuh ya ngapalin Quran doang gitu ya. Cuman sehari-harinya tuh sama Quran gitu. Padahal ternyata ada public speakingnya juga. Kan aku tuh kaget gitunya. Yang biasanya kalau maju ke depan tuh serius gitu, gak ada bercanda-bercandanya. Ini disuruh bercanda gitu, gimana gitu. Kaget gitu, rewas gitu, hari rewas sok jadi hayang nikah. Tapi hikmah di balik kegiatan ini ya aku jadi bisa kayak gini, bisa berdiri di sini gitu, bisa ngomong di depan orang ya banyak segini gitu, banyak pisan. Ya kan kita juga nanti di luar sana nggak tahu kan, kita kan nggak mungkin gitu cuman di dalam disuruh sama masyarakat isiin punten isiin materi di ibu-ibu. Aduh punten abi mah bade murojaah juz 25 bade tasmid 30 juz. Kan nggak mungkin. Bahkan nanti kita juga nanti aku gitu contohnya ditunjuk jadi presiden kan harus ngomong di depan se-Indonesia, gimana? Amin atuh kitu meni para redit. Kuasa Allah. Ya kan istri ya gitulah. Udah ngaderek-dek. Udah sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kelompoknya Adam. Siapa? Jangan Adam. Jangan Adam lah, jangan Adam. Tekaci maunya Adam. Mana ini? Ya, kalau nggak tahu parah banget ini, parah emang. Ini konsepnya gimana? Jadi gini. Kan stop. Jadi gini, kan lupa ngomong salam kan? Ya ini kan lupa jadi ngomong salam Allah Akbar. Nih kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kan manusia tuh pelupa ya. Diem dulu loh. Jadi udah umum banget gitu kalau kita tahu sebenarnya manusia itu sangat pelupa. Coba kita lihat Cuan Maha ini yang maha kuasa, maha apalah pokoknya. Saking kuasanya itu sampai lupa ngidupin mic.
Coba bayangin pas kita ngomong kan lupa ngidupin mic. Mending kita tidur aja, orang tidur aja digaji. Jadi hikmahnya udah habis. Allah, udah habis gak bisa. Jadi hikmahnya itu diem dulu, Allahu Akbar. Jadi hikmahnya itu manusia itu pelupa. Ya udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tulisannya kayak tulisan cacing. Astagfirullahaladzim. Aduh, lucu banget. Ya, berikutnya. Astagfirullahaladzim, lucu banget. 5. Udah. Ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Aku udah cosplay nih. Itu. Gini teman-teman, saya itu punya mata. Setiap hari saya rawat, saya jaga, saya kasih softland, eyeliner. Tapi yang saya jaga itu mata boneka saya. Tuh. Mata ini adalah sebuah titipan yang pasti akan diambil kembali. Tahu nggak siapa yang ambil kembali mata kita? Allah? Bukan. Siapa lagi? Dokter? Ya kalau sakit ya pasti di. Tapi yang diambil itu oleh saya karena saya pemilik bonekanya. Jadi teman-teman, menjaga mata itu penting. Udah? Menjaga mata itu penting. Kenapa penting? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 30 yang artinya, karena saya nggak hafal ayatnya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kesimpulannya adalah mata itu adalah sebuah cerminan hati. Ketika mata itu digunakan dengan baik, maka hati pun akan menjadi baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha barudak? Jadi kianya barudak dongkeun. Menurut psikolog, tingkat depresi zaman sekarang itu didominasi oleh para pemuda. Kira-kira kenapa ya? Kok nggak yang tua-tua gitu? Ya karena yang tua pikirannya cuma satu, nungguin giliran masuk tanah, bener. Lah yang muda belum masa depan, belum apa gitu? Itu nggak baca. Nggak ada duit, beban orang tua, gimana nggak stres coba? Bahkan ya ada yang melampiaskan dengan minum khamr. Ya boleh-boleh aja sih. Halal kan minum khamr? Halal lah kalau minumnya di surga. Gitu guys. Jadi kalau di surga mah la yusaddauna anha wala mereka tidak pening karenanya dan tidak pula memabukkan. Jadi mau minum khamr ya boleh asal jangan memabukkan. Ya jangan memabukkan. Nah, di dunia mah kan iya tuh ini udah jangan. Ya we.
ditambah lagi ya, sekarang tuh pergaulan zaman sekarang tuh perempuan dan laki-laki itu dicampur coba. Harusnya kan dipisah kan? Kalau dicampur jadinya banci dong. Ya nggak sih? Ya kan? Padahal Allah tegaskan bahwa dia hanya menciptakan jenis perempuan dan laki-laki. Nggak ada tuh banci. Tuh. Semua Allah ciptakan berpasangan. Dan sekarang tuh banyak gitu yang melenceng dari aturan pasangan yang Allah udah tetapkan. Masa ada suaminya cowok, istrinya cowok, hamilnya gimana coba? Kan nggak tahu ya gitu. Padahal kan cewek pasangannya astagfirullahaladzim. Cewek pasangannya langit, pasangannya siang, pasangannya aku, pasangannya siapa? Ya gitu. Jadi guys, kesimpulannya adalah kita itu harus jadi pribadi yang islami, yang berbakti, yang berbudi pekerti agar tidak depresi ya, dan dicintai oleh Ilahi yang Maha Suci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Bentar. Jadi, aku kan, bentar. Jadi kita sebagai manusia, diketawain loh. Bentar, kayak gak nyambung ya awalnya, tapi gak apa-apa lah. Jadi kita sebagai manusia pasti punya kebiasaan ya kan. Nah, aku tuh punya temen itu punya kebiasaannya aneh. Nah, apa coba? Dia itu kalau tidur suka ngelindur. Ngelindur tuh ngigo, kalau nggak tahu. Nah, terus lucunya di mana nanti? Ini tuh baru premis ya. Nanti. Nah, suatu waktu yang kemarin itu ada orang meninggal. Ada orang meninggal di daerah asramaku gitu, dekat asramaku lah ya. Nah, terus aku sama teman-temanku itu masuk ya kan, masuk ke asrama sambil teriak-teriak, ngabar-ngabarin gitu kan. Ada orang meninggal gitu. Nah, jadi ini tuh cerita-cerita orang ya kan, aku klaim ya kan. Tapi nggak apa-apa. Nah, terus temanku itu posisinya lagi tidur. Nah, terus kan aku lagi kabar-kabar nih, ada orang meninggal. Lah temanku yang lagi tidur itu tiba-tiba kayak nggak tahu nyeplos aja tiba-tiba, ya tinggal dicas lagi lah gitu. Ketawa woi. Apa? Maksud dia itu tadi kan ada orang meninggal, mati ya kan, ada orang mati lah. Teman aku tiba-tiba bilang gitu, ya tinggal dicas lagi lah gitu. Dikira HP kali ya. Gagal nggak lucu. Nah, selain kebiasaan temanku, aku juga punya kebiasaan juga. Nah, kebiasaanku itu suka menghafal Al-Quran. Nah, cara menghafal Al-Quran aku itu beda dari kalian semua. Paling bagus. Nah, kalian kalau menghafal Quran paling jauh kemana coba? Paling jauh? Keluar asrama? Masjid? Kemana coba? Ke Mekah? Kurang jauh. Gua dong. Wah, coba. Belum. Sekali baru juga 2 menit ngafal Quran ya kan. Udah pindah alam. Alam mimpi. Ya tadi. Udah. Udah basi banget ya. Ya enggak apa-apa lah. Udah usaha ya kan kau. Nah, selain 2 kebiasaan yang aneh tadi ya kan, aku juga punya kebiasaan bagus loh. Jadi aku tuh punya kebiasaan suka olahraga. Ya walaupun badan tetap kurus tapi nggak apa-apa. Tapi aku suka olahraga kok. Nah, kenapa? Karena Rasulullah itu pernah bersabda dalam hadisnya yang nggak tahu juga. Itu hadisnya pokoknya bunyinya intinya tuh gini. Allah itu suka orang yang suka berolahraga, suka apa? Orang yang muslim yang kuat.
dan tidak suka muslim yang lemah. Nggak kayak, aduh nggak kayak anaknya presiden Wakanda. Yang dimana dikit-dikit Pak mengandalkan nama bapaknya yang seorang presiden gitu kan ya. Kan nggak ada yang ngerti dan apa ini dan nggak ada yang ngerti. Nah, ya katanya dulu nggak suka politik, nggak mau terjun ke dunia politik kayak bapaknya gitu kan. Ternyata sekarang giliran ganti presiden dia malah paling maju gitu kan, malah jadi wakilnya gitu, wakil dari calonnya itu gitu. Tapi itu Wakanda. Santai. Udah. Ada tukang bakso. Satu. Sekarang dari saya. Assalamualaikum. Apa lagi? Sahal, sahabat Al-Quran.